Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan paparkan hasil penelitian internal saya yang berjudul Identifying ESP Course Material for Students of Magister Management, Need Analysis. Oke, sebelumnya saya ingin share screen dulu. Oke, jadi ide awal dari penelitian ini berasal dari adanya permintaan dari mantan rektor UMG Prof. Budi yang menginginkan adanya suatu sistem pengajaran bahasa Inggris yang sifatnya lebih praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa MM di pasca sarjana UMG ini, sehingga bisa paling tidak menambah English skill dari mahasiswa MM di pasca sarjana, dan pada akhirnya bisa menjadi tambahan bekal dalam bergelut di dunia kerja. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu analisis yang cukup untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu kajian studi yang kita kenal dengan needs analysis. Nah, karena studi ini tujuannya untuk mencari tahu kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka studi ini kita beri judul Identifying ESP Course Materials for Students of Magister Management, a Need Analysis. Jadi studi ini mencoba mengidentifikasi materi-materi pembelajaran ESP yang dibutuhkan bagi mahasiswa MM di pasca sarjana UMG. Nah, penelitian ini merupakan kolaborasi dari salah satu dosen, salah satu dosen MM di pasca sarjana UMG, yaitu Dr. Eva, yang saat itu menjabat sebagai Kaprodi MM di pasca sarjana UMG. Nah, apa sih itu need analysis dan mengapa kita harus melakukan studi need analysis itu? Nah, need analysis itu adalah suatu metode atau approach yang harus dilakukan sebagai usaha untuk mengembangkan materi dan kurikulum dari pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa pada umumnya. Nah, need analysis ini merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan dalam menyiapkan program pembelajaran ESP atau English for Specific Purposes, termasuk di dalamnya materi-materi yang akan dihantarkan dalam ESP Learning Program tersebut. Kemudian kita pasti bertanya, apa sih itu ESP? Mengapa ESP Learning Program itu dibutuhkan? Nah, ESP itu atau dalam bahasa Inggrisnya English for Specific Purposes, yang disingkat dengan ESP, merupakan pendekatan atau approach in teaching English yang relevan dengan bidang studi siswa atau pembelajar atau peserta didik. Nah, ESP ini dirancang khusus untuk pembelajaran siswa atau mahasiswa sesuai dengan tujuan dan konteksnya. Nah, ESP ini dibutuhkan karena ternyata materi-materi yang ada di General English pada level-level tertentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan siswa atau mahasiswa yang terkait dengan keterampilan bahasa Inggris, yang mana English skill ini dibutuhkan untuk menghadapi atmosfer kerja mereka nantinya. Nah, di samping itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ternyata masih belum banyak buku-buku ajar manajemen ataupun modul yang memiliki proper English dan cocok dengan student level of English. Nah, beranjak dari kenyataan tersebut atau fenomena tersebut, maka kebutuhan dilakukannya need analysis menjadi sesuatu yang esensial atau penting. Nah, kemudian terkait dengan tujuan dan penelitian ini, ada dua hal yang menjadi tujuan, yaitu satu, mencari tahu target needs. Jadi mencari tahu target needs mahasiswa MM pasca sarjana UMG dalam pembelajaran ESP. Kemudian dua, mencari tahu learning needs mahasiswa MM pasca sarjana UMG dalam pembelajaran ESP. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka kami kemudian mengcompose research questions sebagai berikut. Satu adalah, what are the target needs of student in Magister Program of Management at Muhammadiyah University of Gresik? Kemudian research question number 2, what are the learning needs of student in Magister Program Management
at Muhammadiyah of Gresik. Jadi ada dua hal yang kita ingin ungkap atau find out dalam studi ini, yaitu target needs of students dan learning needs of student. Jadi target need-nya dan learning needs-nya. Nah, untuk slide 7 dan 8 yang terkait literature review, saya pikir kita skip saja karena cukup disinggung di atas tadi. Karena kita dibatasi oleh durasi dari pembuatan video ini. Saya langsung saja ke slide 9, slide 9. Nah, studi atau penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Gresik dengan jumlah responden sebanyak 48 responden, terdiri dari 37 males atau 37 laki-laki dan 11 females atau 11 perempuan yang merupakan mahasiswa program pasca sarjana Magister Manajemen atau MM di UMG. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan quantitative approach. Deskriptif analisis merupakan prosedur yang digunakan untuk mendeskripsikan atau mengkarakterisasi jawaban-jawaban dari suatu kelompok responden ke dalam suatu numerical code questions. Nah, instrumen penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam collecting data adalah menggunakan kuesioner yang didistribusikan ke mahasiswa S2, MM, UMG yang kemudian disebut dengan Need Analysis Questionnaire. Nah, Need Analysis Questionnaire ini bertujuan mencari tahu target needs dan learning needs mahasiswa MM, UMG yang akan menjadi acuan dalam penyusunan materi pembelajaran ISP di lingkungan pasca sarjana UMG, khususnya Prodi MM. Nah, kuesioner ini terdiri dari 27 pertanyaan yang terkait. Satu adalah the purpose of learning English, kemudian dua adalah aspect of English that student desire to learn, dan ketiga adalah the main of learning for language skill, yaitu listening, speaking, reading, and writing skill-nya. Kemudian number 4 adalah difficulties faced in learning English. Adapun prosedur pengumpulan data dari penelitian ini melalui beberapa step, yaitu step pertama adalah collecting data melalui kuesioner. Kemudian masuk ke step 2 adalah mengklasifikasi atau grouping data yang masuk. Kemudian step 3 adalah mengidentifikasi kebutuhan learning English mahasiswa MM. Nah, sekarang step 4 adalah describing data untuk mencari tahu the needs for English language learning mahasiswa MM. Nah, kita masuk kepada finding atau hasil penelitian. Oke, berikut ini saya akan paparkan hasil penelitian atau research finding dari penelitian ini. Nah, saya akan mulai dengan research question number 1 yang berbunyi, what are the target needs of student in Magister Program of Management at Muhammadiyah University of Gresik? Apa sih atau bagaimana sih target needs yang dibutuhkan oleh mahasiswa MM itu? Nah, ini research question number 1. Nah, target need analysis sebenarnya itu terdiri dari 2 goals atau tujuan. Terdiri dari goals atau tujuan, necessity atau keperluan, lacks atau kekurangan, dan desire atau hasrat atau keinginan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis goals yaitu 64,06% of responden menyebutkan bahwa the reason of need to learn English adalah mensupport karir mereka di masa akan datang. Sedangkan 19,62% menyebutkan agar dapat berkomunikasi dengan orang asing. Dan 16,32% berharap bahwa mereka dapat lulus TOEFL atau tes TOEIC. Sedangkan untuk necessitiesnya atau keperluannya itu data menunjukkan bahwa 57,06% menyatakan bahwa mereka ingin sampai pada level advanced proficiency level. Sedangkan yang menyatakan ingin sampai intermediate level sebanyak 38,14%. Dan sisanya yaitu 4,80% menyatakan sampai beginning level saja.
Nah, untuk LEK ada dua pertanyaan yang muncul, yaitu what the learners know already, dan yang kedua adalah what the learners do not know. Nah, untuk pertanyaan what the learners know already, 64,06% mahasiswa berada di beginner level, dan sisanya yaitu 35,94% berada di intermediate level. Nah, pertanyaan kedua tadi adalah what the learners do not know. Nah, terungkap bahwa 35,02% mahasiswa mengalami kesulitan dalam hal menulis teks bahasa Inggris. Nah, sedangkan 34,43% kesulitan dalam speaking. Nah, 15,32% dari mereka mengalami kesulitan dalam mendengarkan rekaman dialog atau monolog. Sedangkan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengerti makna atau arti dari setiap kata itu sebanyak 12,13%. Dan untuk kesulitan dalam membaca dan mengerti teks bahasa Inggris sebanyak 10,11%. Jadi memang dari 4 skill yang ada di bahasa Inggris itu, skill writing itulah yang paling tersulit dari 3 skill lainnya. Nah, point target needs yang terakhir adalah desires atau hasrat atau keinginan. Nah, mostly students of MM have desire atau keinginan untuk dapat berkomunikasi dengan lancar dalam bentuk oral communication, yaitu sebanyak 43,21%. Nah, 35,20% mahasiswa ingin agar dapat berkomunikasi dalam bentuk written communication, artinya dalam bentuk written text. Dan 11,35% lainnya memiliki hasrat untuk menggunakan grammar secara benar. Dan sisanya 10,24% mereka ingin agar dapat menguasai kosakata yang berhubungan dengan bidang manajemen. Nah, sekarang kita masuk pada research question number 2. Nah, research question number 2 berbunyi, what are the learning needs of student magister program of management at Muhammadiyah University of Gresik? Nah, apa sih learning needs yang dibutuhkan oleh mahasiswa magister FM di Muhammadiyah Gresik? Apa? Nah, jadi learning needs analysis itu yang termasuk dalamnya adalah input, speaking, jadi listening input, speaking input, reading input, writing input, procedures, setting, dan learner's role. Jadi learning needs itu terdiri dari input listening, input speaking, dan input reading, input writing, dan juga masuk dalamnya adalah procedures dan setting, juga learner's role. Jadi peran daripada pembelajar juga masuk dalam kategori learning needs. Nah, kita akan melihat satu persatu analisis tersebut. Nah, saya akan mulai dengan listening input dulu. Dari hasil studi ini mengungkapkan bahwa listening input yang sangat diinginkan oleh mahasiswa adalah listening input yang berasal dari authentic text, yaitu sebanyak 49,63% dari total responden. Jadi hampir separuh dari total responden. Ya. Sedangkan listening input yang berasal dari monolog dan dialog diinginkan sebanyak 20,25% dari keseluruhan responden. Dan 15,91% menginginkan dalam bentuk monolog yang disertai dengan gambar. Dan sisanya 14,21% memilih listening inputnya berasal dari monolog dan dialog saja tanpa disertai gambar. Nah, dan terkait dengan speaking input, sebagian besar atau separuh dari responden yaitu sebanyak 50,21% menginginkan speaking input juga berasal dari authentic materials. 25,96% memilih speaking input berasal dari monolog dan dialog yang dengan gambar, ya. Dan 15,32% memilih monolog dan dialog tanpa gambar.
Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8,51% menginginkan model monolog dan dialog dengan daftar kosakata baru dan memiliki fonetik deskripsi. Jadi mereka berharap bahwa ada deskripsi dalam bentuk fonetik. Nah, learning needs selanjutnya adalah reading input. Di sini juga otentik material yang masih diidolakan oleh para responden. Untuk reading input yaitu sebanyak 54,06%. Otentik material ini seperti majalah, surat kabar, schedule, atau misalnya brosur-brosur dan lain-lain. Tentunya jenis otentik material ini terkait dengan bidang studi mereka yaitu manajemen. Nah, 24,59% dari mereka memilih reading input yang berupa teks dalam konteks manajemen. Nah, dan yang menginginkan teks dengan gambar sebanyak 16,86%. 12,21% responden memilih teks berisikan leks kosakata baru yang terkait manajemen. Sisanya yaitu sebanyak 2,31% responden memilih hal lainnya. Untuk writing input, yaitu ada sebanyak 45,54% dari responden menginginkan writing input mereka dalam bentuk penjelasan atau penjabaran dari struktur teks yang berhubungan dengan topik yang diberikan. Nah, 34,43% lainnya menginginkan writing input berupa contoh-contoh teks yang akan dipelajari. Sisanya sebanyak 19,63% responden menginginkan dalam bentuk lainnya. Now we are going to reveal the finding related to one of the learning needs analysis, yaitu procedures. Procedures dalam hal ini yaitu terkait dengan what student will actually do with the input in form of learning text. Dan hasil studi ini terungkap bahwa separuh yaitu separuh dari responden atau sebanyak 56,19% dari menginginkan jenis aktivitas learning teksnya itu berupa mengidentifikasi informasi tertentu dalam dialog atau monolog. Sedangkan 19,62% lainnya memilih learning text dalam bentuk menjawab pertanyaan di dialog atau monolog dalam written language. Nah, 15,91% responden memilih learning text dalam bentuk menjawab pertanyaan, monolog, atau dialog secara oral. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8,32% responden menginginkan identifikasi fungsi dari dialog atau monolog. Oke, berikut adalah setting. Nah, setting ini berhubungan dengan classroom arrangement in completing the text. Jadi terkait dengan classroom arrangement in completing the text, seperti individual work, pair atau group work. Nah, hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa ekspektasi mahasiswa dalam bentuk pengaturan kelas dalam menyampaikan tugas, sebagian besar mereka mengharapkan dalam bentuk kerja kelompok, yaitu sebanyak 56,66%. Nah, ekspektasi lainnya yaitu sebanyak 23,32% menginginkan tugas diberikan dalam bentuk kerja berpasangan atau pair work. Dan ada sebanyak 15,91% yang menginginkan individual work, dan sisanya menginginkan tugas itu diberikan dalam bentuk class activities. Nah, hal yang terakhir dari learning needs analysis adalah learner's role atau peran daripada pembelajar atau mahasiswa atau student. Nah, learner's role ini terkait dengan what student needs to do in completing the text. Jadi, what student needs to do in completing the text. Jadi, apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut?
Nah, hasil studi menunjukkan bahwa kebanyakan dari mahasiswa MM menginginkan learning proses dalam bentuk diskusi dengan teman lain dalam menyelesaikan atau completing tugas yang diberikan. Sedangkan 34,43% lainnya ingin mendengar penjelasan dari dosen terkait. Jadi 34,43% tadi itu mendengar penjelasan dari dosen terkait penyelesaian tugas yang diberikan tersebut. Dan sisanya yaitu 11,62% memilih untuk taking note teacher explanation. Jadi mereka lebih memilih untuk mencatat penjelasan daripada dosen atau guru. Nah, kita sampai kepada bagian konklusi atau kesimpulan dari penelitian ini. Nah, ESP atau English for Specific Purposes adalah pengajaran bahasa Inggris untuk bidang studi tertentu. Tujuan dari ESP ini adalah untuk membantu siswa atau mahasiswa mempelajari pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan tentu saja dengan sesuai karir pekerjaan mereka nantinya. Dan agar tujuan tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu analisis kebutuhan yang dikenal dengan nama need analysis. Nah, need analysis ini merupakan keharusan dalam sebelum kita menentukan materi-materi apa saja yang akan kita berikan ke mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk mengetahui target needs dan learning needs dari siswa atau mahasiswa yang kemudian dapat mensupport pekerjaan mereka nantinya saat udah kerja. Nah, dalam penelitian ini, the emphasizing topics dan tema yang terkait dengan target needs pada semua skill yang ada di pembelajaran bahasa Inggris haruslah related to management fields dan berdasarkan atau menggunakan atau diambil dari authentic material. Jadi target needs-nya adalah 2 poin, yaitu berdasarkan menggunakan authentic material. Jadi mereka berharap materi itu diambil dari authentic materials, sehingga mereka ketika terjun ke dunia kerja mereka tidak sudah familiar dengan material-material yang mereka akan ketemukan nanti di dunia kerja. Jadi authentic material itu adalah materi yang diambil bukan berasal dari textbook, tapi dari keseharian kita, misalnya majalah, surat kabar, schedule, dan sebagainya. Nah, finding pada penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hal atau bagian yang paling sulit dalam bahasa Inggris adalah communicating in written communication dan oral communication, baik itu dengan native speaker atau non-native speakers. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa the most desirable things in learning English adalah mahasiswa ingin berkomunikasi secara lancar dalam oral communication. Nah, akhirnya kami sebagai peneliti berharap agar kiranya hasil studi ini dapat dijadikan rujukan dalam mendesainin ESP course materials untuk MM student di UMG. Nah, demikianlah presentasi kami dan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.